Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Swallowed Star Season 2 episode 14 yang tayang hari Rabu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 14 Juni 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Swallowed Star Season 2 episode 14 ini yang tayang 1 minggu sekali. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Pada ending episode 13 sebelumnya, Luo Peng bersembunyi di semak-semak sambil memantau kelompok Ketelan yang menebang Raja Pohon Willow. Karena bantuan olah bela diri Jixian tak kunjung datang, Luo Peng kemudian mendatangi kelompok Ketelan. Melihat kehadiran Luo Peng, Ketelan terkejut dan merasa tindakan Luo Peng ini cukup tulul. Namun, Luo Peng tak peduli dengan hinaan Ketelan dan tanpa basa-basi langsung memulai baku hantam ini. Setelah meratakan kelompok Ketelan, Luo Peng mendapatkan jantung Willow 10.000 tahun. Melihat ini, Liao sangat marah. Namun, dia langsung dihentikan Ketelan. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah menghentikan Liao, Ketelan sedikit tersenyum dan memberi isyarat dengan matanya ke arah Keita dan Ethan. Mengetahui isyarat yang diberikan Ketelan, Keita dan Ethan mengangguk dan mereka ngibrit sekencang-kencangnya meninggalkan Liao. Setelah ditinggalkan kelompok Ketelan tanpa mengucapkan salam, Liao mengutuk di dalam hatinya. Namun ketika dia masih mengutuk mereka, Luo Peng mendekat dengan sangat cepat ke arahnya. Sementara itu, kelompok Ketelan mulai melambat setelah berpisah dengan Liao. Ketelan pun menghela napas lega dan melihat ke belakang. Dia juga mengatakan kepada Keita dan Ethan bahwa Luo Peng tidak menargetkan mereka, melainkan menargetkan Liao. Mendengar kata yang diucapkan Liao, Keita merasa bingung. Dia juga merasa aneh kepada Ketelan karena tidak membantu Liao. Melihat Keita yang merasa bingung, Ketelan tertawa. Dia mengatakan kepada Keita bahwa mereka saat ini tidak bisa membantu Liao karena menurutnya kekuatan Luo Peng saat ini cukup OP. Mendengar kata yang diucapkan Ketelan, Keita dan Ethan sangat terkejut. Mereka kemudian bertanya kepada Ketelan apakah dirinya tidak bisa melawan Luo Peng. Mereka juga menawarkan kepada Ketelan untuk bekerja sama melawan Luo Peng. Ketelan pun menggelengkan kepalanya ketika mendengar pertanyaan Keita dan Ethan. Dia mengatakan kepada Keita dan Ethan bahwa ia tidak bisa melawan Luo Peng karena kekuatan spiritual Luo Peng saat ini lebih kuat dari miliknya. Bagaikan pepatah keluar dari lubang buaya masuk ke lubang biawak. Jika dia tetap ngeyel melawan Luo Peng saat ini, itu sama saja bumerang baginya. Maka dari itu, dia berpesan kepada Keita dan Ethan untuk tidak mengganggu Luo Peng saat ini. Mendengar penjelasan dari Ketelan, Keita dan Ethan sedikit mengangguk. Melihat Keita dan Ethan mengangguk, Ketelan mengatakan kepada mereka untuk mengumpulkan semangat alam yang banyak dan kemudian pergi dengan jet tempur. Dia juga mengingatkan mereka untuk tidak berjalan terlalu cepat karena itu dapat diketahui oleh Luo Peng. Mendengar kata yang diucapkan Ketelan, Keita dan Ethan mengangguk dengan serius. Kembali lagi ke baku hantam Luo Peng dan Liao. Tanaman hancur di sekitar tempat yang dilewati Liao yang berlari sangat cepat. Hanya ada satu kata dalam pikirannya, yaitu melarikan diri. Tubuh Luo Peng seperti ilusi dan matanya seperti kilat saat mengejar Liao. 6 cahaya hitam langsung keluar dari tubuhnya dan terbang jauh lebih cepat daripada kecepatan larinya dan Liao. Keenam cahaya hitam ini langsung menutupi jarak di antara mereka. Bahkan sebelum Liao sempat menghindar, keenam pisau lempar menghantamnya. Namun, selaput hitam di tubuh Liao sedikit tenggelam tetapi tidak tertusuk oleh pisau lempar itu. Namun, dampak kekuatan mengerikan dari 6 pisau lempar Luo Peng tidak bisa dianggap enteng. Segera, Liao diledakkan, tetapi dengan cepat mulai berlari lagi. Dia benar-benar menggunakan kekuatan hantaman ini untuk meningkatkan jaraknya dengan Luo Peng. Melihat bagaimana jarak di antara mereka meningkat, wajah Luo Peng berubah. Dia juga tidak menyangka Liao tidak wassalam setelah menerima hantaman 6 pisau lemparnya. Usut punya usut cuy, 6 pisau lempar Luo Peng ini masing-masing memiliki kekuatan hantaman 500 kg.
Jadi, jika 6 pisau lempar yang dilemparkan Luo Feng, maka 6 dikali 500 kg, maka hasilnya 3 juta kilogram. Mengerikan. Namun herannya, si badak Liao ini nggak wassalam. Setelah Luo Feng dan saya memikirkan ini, Luo Feng akhirnya mulai paham bahwa Liao menggunakan set Dewa Hitam. Dia juga mengurutkan kening dan merasa heran dengan kehebatan set Dewa Hitam milik Liao. Sementara Luo Feng memikirkan ini, Liao merasa bersyukur dan memuji set Dewa Hitam miliknya. Sedikit darah juga terlihat di sisi mulutnya saat ia berlari secepat mungkin. Namun tubuhnya yang kuat pulih dengan cepat. Dia hanya perlu sedikit waktu untuk memulihkan sebagian besar cedera yang diterimanya dari serangan Luo Feng. Keenam pisau lempar menghantam Liao sekali lagi. Kali ini Liao tidak menggunakan kekuatan hantaman pisau itu untuk berlari dalam garis lurus, tetapi menggunakannya untuk membuat belokan tajam. Dan Luo Feng yang telah mengejar untuk sementara waktu berpikir bahwa Liao akan terus berlari dalam garis lurus, jadi dia terus menyerang maju. Pada saat dia kembali, jarak antara mereka berdua telah melampaui jangkauan kekuatan spiritual Luo Feng karena kecepatan mereka yang luar biasa. Merasa ditipu oleh Liao, Luo Feng sangat marah. Dia perlahan berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Liao, tetapi dia tidak bisa membunuhnya. Setelah berpikir sejenak, Luo Feng akhirnya mempunyai ide untuk mengeluarkan jaring. Dia juga berpikir untuk menggunakan kekuatan spiritualnya dan mengendalikan jaring itu untuk menangkap Liao dan menghabisinya dengan cara mengikatnya hidup-hidup. Luo Feng mendengarkan dengan hati-hati dan mencoba menemukan jejak Liao melalui suara. Dia kemudian melompat ke udara, melangkah ke perisainya dan langsung terbang tinggi. Setelah terbang tinggi, Luo Feng melihat ke bawah dan menyebarkan kekuatan spiritualnya sambil mendengarkan dengan seksama. Namun, ketika ia masih menyebarkan kekuatan spiritualnya, suara lemah terdengar dari kejauhan. Matanya kemudian berkedip dan ia langsung terbang ke sana. Pada saat ini, Keita dan Ethan saat ini mengelilingi dua gulma kuning keemasan saat mereka dengan cepat menggali tanah di bawah mereka. Ketika mereka lagi asik menggali tanah, sebuah suara terdengar dan menyebabkan wajah mereka berubah. Mereka memalingkan kepala mereka hanya untuk melihat Luo Feng yang berdiri di perisainya pelan turun sambil tersenyum. Melihat kehadiran Luo Feng secara tiba-tiba, Keita kemudian berteriak keras dan mereka bertiga segera berlari pergi. Luo Feng menatap kelompok Keita yang melarikan diri. Dia juga merasakan bahwa salah satu dari mereka tidak memiliki set Dewa Hitam. Segera dia menyasar pada Keita dan langsung mengejarnya. Mengetahui bahwa dirinya diincar, Keita langsung berhenti. Melihat ini, Luo Feng juga berhenti dan terkejut ketika dia berdiri di sampingnya. Dia memandangnya dan bertanya kepadanya mengapa dirinya tidak melarikan diri. Mendengar pertanyaan Luo Feng, Keita tertawa dan mengatakan bahwa kekuatannya tidak sebanding dengannya. Dia juga mengakui kekalahan dan bersedia memberi semua roh alam kepada Luo Feng. Melihat Keita yang menyerah, Luo Feng tersenyum karena terkejut. Dia kemudian meminta dua roh alam yang ada di tas Keita. Mendengar permintaan Luo Feng, Keita mengangguk dan mengeluarkan 2000 tahun hati Willow dan langsung melemparkannya ke arah Luo Feng. Luo Feng tersenyum melihat Keita tidak menolak permintaannya. Kekuatan rohnya kemudian membungkus hati Willow 2000 tahun itu dan menempatkannya di sebelah hati Willow 10.000 tahun. Setelah memberi hati Willow itu, Keita sedikit tersenyum dan segera pergi meninggalkan Luo Feng. Melihat ini, Luo Feng tertawa dan melanjutkan perjalanannya. Di atas pulau berkabut, Luo Feng berdiri di perisainya saat dia melihat ke bawah di seluruh pulau berkabut. Pada saat yang sama, kekuatan rohnya meluas dan berusaha menemukan Liao. Namun, sampai saat ini, Luo Feng mengalami kebuntuan karena kekuatan spiritualnya tidak bisa menemukan Liao. Ketika mengalami kebuntuan ini, Luo Feng tiba-tiba terkejut dan membalikkan kepalanya. Di kejauhan, cahaya merah menyala dengan cepat terbang dari langit. Cahaya merah itu berhenti di depan Luo Feng dan menunjukkan seorang pria kulit putih dengan rambut coklat keriting dalam satu set seragam tempur. Sementara pria kulit putih ini melayang di udara di sekitarnya tampak berputar. Sedikit api membakar tubuhnya saat ia memandang Luo Feng dan bertanya tentang nama Luo Feng. Melihat kemunculan pria kulit putih ini, Luo Feng sangat terkejut. Dia kemudian berdiri di perisainya dan sedikit membungkuk di udara untuk memperkenalkan namanya. Pria kulit putih ini mengangguk melihat keramah tamahan dari Luo Feng. Dia kemudian berteriak keras seraya memanggil kelompok Ketelan. Setelah teriakan pria kulit putih ini terdengar, sekelompok ledakan sonik segera terdengar di seluruh pulau berkabut. Tak lama kemudian, kekuatan spiritual Luo Feng menemukan kelompok Ketelan berkumpul di bawah.
Kelompok Ketelan dengan hormat memberi salam kepada pria kulit putih ini dan memanggilnya dengan sebutan perwakilan VAR. Setelah melihat kelompok Ketelan, perwakilan VAR tersenyum dan mengatakan kepada Ketelan bahwa gurunya telah mendm-nya dan ia bergegas ke sini. Dia juga bertanya kepada Ketelan tentang panen roh alamnya ini. Mendengar kata yang diucapkan pemimpin VAR, Liao langsung berteriak. Dia kemudian mengadu kepada pemimpin VAR bahwa Luo Feng telah mencuri hati Willow 10.000 tahun dan juga 3.000 tahun. Mendengar aduan Liao, perwakilan VAR memandang ke arah Luo Feng dan matanya menjadi sangar. Dia juga meminta Luo Feng untuk menyerahkan hati Willow itu. Mendengar kata yang diucapkan pemimpin VAR, Luo Feng segera berbalik dan ngibrit sekencang-kencangnya. Melihat Luo Feng yang ngibrit, perwakilan VAR langsung berubah menjadi cahaya merah yang mengalir saat ia mengejar. Wajah perwakilan VAR yang berubah menjadi api tiba-tiba berubah saat ia mengejar Luo Feng. Namun jarak antara dia dan Luo Feng tidak memendek tetapi malah memanjang. Luo Feng tidak bisa menahan senyum ketika dia dengan cepat terbang ke depan dan menoleh ke belakang. Dia juga merasakan bahwa kecepatan perwakilan VAR ini sangatlah lambat. Perwakilan VAR yang tubuhnya diselimuti oleh api dengan cepat turun ke pulau berkabut. Dia kemudian berteriak kepada kelompok Ketelan untuk berpisah dan mencari roh alam. Mendengar teriakan perwakilan VAR, kelompok Ketelan mengangguk dan mereka bergegas pergi. Sementara itu, Luo Feng berbalik dan melayang tinggi di atas pulau berkabut dan kekuatan spiritualnya menyebar. Namun, udara tiba-tiba bergetar dan cahaya merah keunguan berhenti di udara di atas kepalanya dalam sekejap. Itu segera menunjukkan jet tempur segitiga merah keunguan. Dua bayangan kemudian terbang keluar dari jet tempur ini. Melihat kemunculan dua bayangan ini, wajah Luo Feng sangat bergembira dan merasa ini adalah jet tempur bantuannya. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Swallowed Star Season 2 episode 14 yang baru tayang Rabu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye. Ayo.